pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita semua, para pemirsa sekalian, untuk mengerti seperti apapun kata firman Tuhan, Tuhan tetap menjadikan hal-hal rohani sebagai prioritas. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Tolong berikan kepada kami hati yang terbuka, telinga yang mendengar, sehingga kami benar-benar bisa diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, kitab 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19. Mari kita baca ayat yang ke-19. 1 Raja-Raja 19 ayat 19. 3, 2, 1. Saudara pemirsa, mari mendengarkan firman Tuhan ini. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dan dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Katakan amin.
Saudara pemirsa, perintah Tuhan kepada Elia sebenarnya tidak seperti itu. Bukan Elisa yang pertama kali disuruh. Kata firman Tuhan dalam ayat sebelumnya, mari kita baca bersama-sama lagi. Ayat 15 mulai. Firman Tuhan kepadanya, kepada Elia, pergilah dan kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi harus kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safan dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Dengar itu, mengurapi siapa? Raja Aram, mengurapi raja Israel, baru kemudian urapi Elisa bin Safan menggantikan engkau. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan justru mempertemukan nomor satu Elia dengan Elisa. Dengar baik apa yang saya katakan sekarang. Seperti apapun pokok doamu, pokok doa saudara sekalian, pokok doa kita kepada Tuhan, kita katakan, Tuhan, saya minta uang, saya minta mobil, saya minta rumah, saya minta apa-apa, 1, 2, 3, malahan yang belum menikah, saya minta Tuhan beri kepada saya teman hidup. Saya ingat, apa yang Tuhan buat duluan? Tuhan membereskan kehidupan rohanimu dulu. Mengapa? Engkau akan mudah tergoda dan jatuh ke dalam dosa bila Tuhan memberikan kepadamu segala sesuatu yang materi, yang duniawi, yang uang dan harta benda, bahkan istri yang cantik, suami yang ganteng, bila engkau tidak punya pondasi rohani. Itu pesan firman Tuhan hari ini. Mari kita ingat, mulailah dengan doa seperti ini. Bila sudah minta uang yang banyak, minta rumah bagus dan besar, minta mobil mewah, minta istri yang cantik dan suami yang ganteng, ingat satu hal. Tuhan ubah dan baharui apa? Etika dan moral saya. Tuhan ubah dan baharui apa? Pola dan gaya hidup saya. Tuhan ubahlah tutur kata dan tingkah laku saya. Mengapa? Nanti pondasi hidup sekalian akan jebol. Bila engkau dipenuhi dengan berkat Tuhan, dipenuhi dengan materi, Tuhan berikan kepada saudara sekalian istri yang cantik seperti bintang sinetron, dan kemudian suami yang ganteng seperti bintang film. Hati-hati dengan prioritas hidup kita. Berikan prioritas yang benar dulu, pondasi yang kuat secara rohani. Itu sebabnya mengapa Tuhan memberikan pendamping atau pengganti, katanya ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ayat 20, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah aku perbuat kepadamu. Luar biasa. Itu sebabnya dalam segala hal, apapun juga yang kau minta daripada Tuhan, perhatikan ini, pondasi rohanimu harus kuat. Tadi saya sudah sebut etika dan moral, pola dan gaya hidup, tutur kata dan tingkah laku. Dan yang lain lagi apa? Sudah harus punya 4 yang rohani. Itu yang saya ajarkan kepada mereka yang mengikuti kursus di gereja kami.
tidak bisa tidak kita punya 4 tiang pilar rohani. Nomor 1 apa? Kehidupan doa. Itu nomor 1. Yang kedua ialah kehidupan dengan firman Tuhan. Kalau orang makan 3 kali sehari, maka engkau pun harus makan firman Tuhan 3 kali sehari. Ya. Kemudian apa? Bersekutu. Dalam bahasa Yunani disebut dengan koinonia. Persekutuan. Persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama. Ingat hukum kasih, saudara sekalian. Dan kemudian yang keempat ialah bersaksi. Bagaimana sudah bisa bersaksi? Oh, saudara, bahaya kalau kita bersaksi. Nanti kita dibenci orang. Tidak, saudara sekalian. Bersaksilah dengan apa tadi? Dengan etika dan moralmu yang sudah diubah Roh Kudus. Bersaksilah dengan pola dan gaya hidupmu yang sudah diubah Roh Kudus. Bersaksilah dengan tutur kata dan tingkah laku kita yang sudah diubah oleh Roh Kudus. Orang akan tertarik kepada Yesus bukan hanya karena kita ngomongnya manis, ngomongnya hebat, bukan. Atau kita cerita, oh, saya dulu sakit tidak bisa sembuhkan, kemudian saya sembuh. Tidak cukup sampai di situ. Orang harus lihat bukti. Sesudah engkau sembuh, tingkah lakumu seperti apa? Tutur katamu seperti apa? Masih ke kebun binatang? Atau sudah berubah? Sudah hanya bisa berubah oleh karena Roh Kudus diam dalam hidup saudara sekalian, dan ia menghasilkan buah. Sudah tahu 9 buah Roh Kudus kan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Bila itu sudah memenuhi saudara sekalian, engkau pasti bisa menjadi saksi yang kuat. Itulah yang dilakukan Tuhan melalui kehidupan Elia dan penggantinya Elisa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya seluruh jemaat dan semua pemirsa yang menyaksikan program ini berusaha berjuang supaya meletakkan pondasi rohani lebih dahulu dan kemudian membangun di atasnya, dan kami dapat menjadi saksi bagi nama Yesus bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.